الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعظم وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه المزيح الضلالة أما بعد فيا أحبة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وصدق الله حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الhadirin rahimakumullah. Tiada satu keuntungan yang besar, tiada satu kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung kecuali ketika seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam, kecuali dua kalimat syahadatnya masih ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dadanya. Tiada lain tadi bukan anugerah tersebut yang sering kita kenal dengan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk tercatat hamba-hamba Allah yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Untuk menjaga hal yang demikian, maka hendaklah kita memperhatikan 4 perkara yang dikatakan oleh para ulama. 4 perkara tersebutlah yang sangat mudah Allah akan menutup seorang hamba dalam keadaan su'ul khatimah wal a'yadhu billah. Wa asbabul muqtadiyati li su'il khatimati arba'atun. Berkata para ulama, sebab-sebab yang sangat rentan seseorang hamba akan diakhiri dengan su'ul khatimah ada 4 perkara. Dalam kata lain, 4 perkara tersebut hendaklah betul-betul kita jauhi, bahkan jangan sampai dilakukan agar kita jauh daripada meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Yang pertama kata para ulama adalah at-tahawunu bis shalah. Mereka yang mengentengkan, meremehkan akan ibadah salatnya, teledor dalam ibadah salatnya. Mereka yang bermalas-malasan untuk melaksanakan daripada salat 5 waktunya. Bagi mereka yang sengaja bertahawun, meremehkan dan mengentengkan hanya tersebut, itu sudah ada ancaman neraka wel yang sudah dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bagaimana dengan mereka umat Islam yang secara sengaja meninggalkan akan sholat 5 waktunya? Maka sungguh dalam satu riwayat disebutkan laknat Allah dan seluruh makhluk Allah daripada 7 lapis bumi, 7 lapis langit, semuanya melaknat bagi mereka orang-orang muslim yang sengaja meninggalkan akan ibadah sholatnya. Apabila sudah mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Karena mana laknah atardu min rahmatillah. Karena makna daripada laknat itu
terusir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita besok di akhirat bisa selamat, bisa bahagia karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga akan ibadah salatnya, amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua adalah mereka yang uququl walidain, berani kepada kedua orang tuanya. Sudah jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya keterkaitan ridho Allah bergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Begitu pula murka Allah tergantung daripada kemurkaan daripada kedua orang tua. Dalam kata lain, apabila orang tua ridho kepada anaknya, maka Allah pun akan meridhoi orang tersebut. Namun apabila kedua orang tua benci, bahkan tidak ridho akan kepada anak-anaknya, maka secara otomatis Allah tidak akan meridhai orang tersebut. Sehingga Allah selalu menggandengkan akan kebaikan, al-ihsan kepada Allah, juga al-ihsan kepada kedua orang tua. Berbaik kepada Allah juga berbaik kepada kedua orang tua. Maka sungguh celaka mereka orang-orang anak-anak yang berani kepada kedua orang tuanya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering dalam satu hadisnya, kita sering mendengarkannya, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah terletak kepada keridhaan kedua orang tuanya, dan murka Allah terletak kepada murka kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk daripada anak-anak yang mendapatkan ridha kedua orang tua kita masing-masing, sehingga kita semuanya tercatat mereka orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijauhkan daripada untuk meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan yang ketiga, ma'asyarul hadirin, wasyubul khamri, mereka yang menenggak akan minuman keras, mereka yang sengaja merusak imannya dengan satu minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun sejenisnya yang itu dikatakan daripada semacam minuman keras. Kenapa? Karena al-khamru, kata Nabi, ummul khaba'ith. Minuman keras itu adalah sumber dari segala bentuk kejahatan. Sehingga apabila seseorang sudah terpengaruh dengan minuman keras, maka tidak boleh kemaksiatan apa saja yang akan dilanggar, kemaksiatan apa saja yang akan dilakukan. Hal inilah yang akan menuntun orang tersebut untuk meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka ketahuilah masyaallah hadirin, bahwasanya Allah sudah menyediakan bagi mereka orang-orang yang mukmin, ketika masuk surga Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menyiapkan al-khamr ladzatan lisyaribin, kata Allah, yang bisa melezatkan bagi mereka yang sudah masuk surga dan diberi minuman hidangan oleh Allah, khamr yang bikin lezat akan dirinya, tidak memabukkan, tidak akan merubah akal mereka, tidak akan beringat berbuat kemaksiatan atau kejahatan apapun, karena minuman ini adalah minuman surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin diharamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminumnya ataupun mencicipinya. Maka itu termasuk daripada orang-orang yang tidak akan meminum al-khamr yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yashrab fid dunya lam yashrab fil akhirah. Barang siapa yang sudah minum minuman keras di dunia, maka tidak akan mampu minum khamr nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, masyaallah hadirin, wa adzal muslimin, dan menyakiti mereka orang muslim lainnya, baik dengan tulisannya, baik dengan ucapannya, baik dengan akun pribadinya, baik dengan medsosnya, baik dengan apapun yang bisa mengganggu adzal muslimin,
maka itu sangat dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ciri khas dari orang muslim yang sempurna. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslim sejati adalah muslim yang mana muslim lainnya akan merasa aman daripada gangguan lesannya ataupun tangannya ataupun hal-hal yang lainnya yang sekiranya mengganggu kaum muslimin, maka hendaklah dijauhi agar kita semuanya tidak meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan masyaallah hadirin rahimakumullah, hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan